Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadrian Nur Sidik Juanda dengan akhiran NIM 1102 kelas IF22C. Di sini saya akan menjelaskan hasil proyek analisis data saya berdasarkan dataset penyakit jantung Cleveland UCI yang diambil dari Kaggle. Pertama-tama, tujuannya adalah untuk menghasilkan model analisis menggunakan support vector machine yang baik untuk mengklasifikasikan apakah pasien menderita penyakit jantung atau tidak. Yang pertama di sini sudah jelas ya, kita import beberapa library yang akan digunakan untuk menghasilkan modelnya. Yang pertama ada Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, dan scikit-learn. Lalu selanjutnya kita mengambil dataset dari CSV yang sudah di-download, yaitu file path-nya heartclevelandupload.csv. Lalu data tersebut dibaca menggunakan pandas pd.read.csv file path. Lalu kita memprint data baris ya, data 5 baris pertama datasetnya kita menggunakan data.head. Di sini ada ya, terlihat ada 5 data pertama dari beberapa fitur yang ada, yaitu sekitar ada 14 fitur dengan target condition ya di sini yang menyatakan penyakit jantung atau tidak. Lalu ada untuk menampilkan informasi dataset, saya menggunakan data.info untuk melihat tipe datanya apa saja, lalu apakah ada yang null atau tidak. Di sini terlihat bahwa seluruhnya hampir menggunakan integer ya, hanya saja oldpeak yang menggunakan float. Lalu selanjutnya untuk menampilkan statistik deskriptif, kita menggunakan data.describe. Di sini terlihat terhitung totalnya ada 297 data baris. Untuk umur sini contohnya rata-ratanya itu 54,5 tahun. Yang termuda adalah 29 dan yang tertua adalah 77 tahun. Lalu untuk jumlah nilai kolom yang hilang menggunakan data.isNull.sum. Di sini terlihat dari setiap kolom tidak ada data yang hilang, berarti aman ya. Lalu selanjutnya untuk tahapan eksploratorinya, saya menggunakan heatmap terlebih dahulu. Di sini bisa terlihat ya, dengan tujuan fiturnya targetnya adalah condition, kita lihat yang semakin tinggi positif ke angka 1 berarti menyatakan dia berkorelasi sangat tinggi ya. Di sini ada TAL 0,52, lalu CA 0,46, oldpeak 0,42 dan Xang juga 0,42, lalu CP 0,41. Lalu di sini ada yang cukup unik ya, di sini talak yaitu minus 0,42 terhadap condition, yang dimana menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai talak maka semakin kecil kemungkinan pasien terkena penyakit jantung. Nah, lalu selanjutnya ada visualisasi menggunakan histogram dan bar chart untuk setiap target fitur yang numerikal ataupun kategorikal. Di sini hasilnya bisa dilihat. Pertama ada distribusi target variable yang dimana 0 merupakan tidak sakit jantung dan 1 adalah sakit jantung. Dari 297 dataset ada 160 data yang tidak penyakit jantung, tidak terkena sakit jantung, lalu ada 137 orang yang terkena sakit jantung. Lalu di sini distribusi fitur numeriknya. Selanjutnya ada distribusi fitur kategorikal terhadap target, yang dimana di sini cukup tinggi. Untuk 1 adalah laki-laki dan 0 adalah perempuan, dimana penyakit yang terjangkit
penyakit jantung lebih banyak laki-laki ya di sini. Nah, lalu selanjutnya saya melakukan training dengan memisahkan data target dan kolom yang lainnya. Nah, di sini menggunakan trainingnya itu 80% data di train, lalu 20%-nya lagi untuk testing. Dan juga menggunakan standar scalar untuk penskalaan fitur. Di sini terlihat ya ukuran data latih adalah 237 dan data ujinya adalah 60. Nah, di sini ada hasil data latih setelah penskalaan. Yang di sini hanya menampilkan 5 baris pertamanya. Lalu dari data-data yang sudah diskalakan, saya menggunakan SVM model menggunakan SVC dengan kernel linear. Setelah di running, model setelah selesai dilatih, lalu menghitung akurasi dengan akurasi skor dan menampilkannya menggunakan confusion matrix, di mana dari hasil confusion matrixnya akurasi model SVM yang saya buat ternyata bagus sekali ya, 90% akurasinya. Untuk confusion matrixnya di sini ada 32 orang dengan tidak sakit jantung dan diprediksi benar tidak sakit jantung. Lalu 0 data yang sakit jantung, yang tidak sakit jantung tapi diprediksi sakit jantung, berarti model tersebut berhasil memprediksi sakit jantung dengan baik ya. Di sini 22 orang sakit jantung aktualnya dan diprediksi 22 juga. Lalu model memiliki kesalahan pada yang aktualnya sakit jantung tapi malah diprediksi tidak sakit jantung sejumlah 6 data yang diuji. Lalu hasilnya di sini yang tidak sakit jantung presisinya 84%, recall 100% dan advance score 91%. Tidak sakit jantung, yang sakit jantung presisinya 100%, recall 79%, advance score 88%, dan akurasinya 90%. Kesimpulannya adalah model SVM yang saya gunakan dengan kernel linear ini cukup baik untuk memprediksi pasien penyakit jantung atau tidak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.